Di awal film kita diperlihatkan sebuah mobil yang berisikan 6 remaja mengalami pecah ban di tengah jalan. Mobil yang oleng dalam kecepatan yang tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya. Rombongan remaja ini terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan, yang dimana wanita berbaju pink bernama Siti, jaket berwarna hijau bernama Nita, dan kepala yang terbentur bernama Lisa. Untuk pria berbaju kaos biru bernama Dul, pria berkemeja bernama Junai, dan berbaju putih bernama Uta. Intinya mereka ingin pergi ke ulang tahun adiknya Lisa yang terdapat di sebuah kota terpencil. Saking terpencilnya mobil yang melewati jalur ini bisa dihitung pakai jari. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Junai sebagai pemilik mobil berencana ingin mengganti ban mobil dengan ban cadangan. Apalagi mereka memiliki 3 pria yang tentu saja hal ini bukanlah hal yang rumit bagi mereka. Dalam keadaan begini, Lisa sempat mengajak selfie untuk diposting di IG-nya. Namun karena lokasi yang begitu terpencil membuat sinyal sangat sulit. Karena penasaran, Lisa berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter. Dan di posisi itu barulah jaringan terdeteksi. Kemudian beberapa menit, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Junai dan Lisa berteduh di balik mobil. Begitu juga dengan Uta yang kebelet pipis dan langsung menuju ke semak-semak. Parahnya, Junai sebagai pemilik mobil malah sibuk pacaran untuk berteduh juga di balik mobil. Tentu saja Jeff sebagai cowok yang bucin malah meninggalkan sendirian. Junai yang hampir berhasil mengganti ban itu dirumitkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobilnya menggelinding. Saat mengambil ban di tengah jalan, di sisi lain teman-temannya sibuk mengobrol dan yang satunya lagi sudah lega habis pipis. Di tengah perbincangan, Junai melihat ban mobil yang menggelinding dan mengejarnya di ujung jalan. Di saat bersamaan, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Jeff. Tapi dia langsung terkejut melihat Jeff sudah tewas secara mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hal itu cuma bisa terdiam tanpa berkata sedikit pun. Junai yang mengambil ban masih juga belum sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Sialnya, dalam waktu yang sangat singkat Lisa harus terkena tembakan entah dari mana. Lisa dan Jody juga masih belum sadar bahwa ada sebuah ancaman yang ada di depan mereka. Benar saja, bola mata Lisa sudah tersambut sebuah peluru. Dan pada saat itu juga ia harus terkena tembakan lagi. Junai yang masih tidak menyangka mana tidak sigap dan harus terkena tembakan di bahu kirinya. Sedangkan Eric yang tidak sempat mendekati mobil mau tidak mau harus berlindung di batang pohon. Mereka pun terus ditembaki tanpa henti dan hanya bisa mengandalkan mobil sebagai tempat berlindung. Tidak ada satupun dari mereka menyangka momen pecah ban ini menjadi malapetaka. Sudah jelas ban mobil pecah itu diakibatkan oleh perangkap yang dipasang oleh si penembak. Dan mereka mulai kebingungan dalam keadaan terjebak seperti ini. Seketika itu Junai yang mencoba mengulurkan tangannya langsung diberikan sebuah tongsis oleh Dul dari kantongnya. Sebelum itu Nita juga menyetel Google Assistant untuk menelpon polisi apabila ada sinyal.
Tanpa ragu-ragu Junai langsung mengarahkan sebuah sinyal. Sialnya baru saja Karen berteriak menelpon polisi, namun handphone itu ditembak dari jarak jauh. Dan Junai langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun ia harus terkena sebuah tembakan di tangannya, dan seketika itu juga mobilnya bergerak turun ke bawah. Singkat cerita, secara bersamaan Erik mencoba kabur dari posisinya. Namun naas dia terkena tembakan. Alhasil Erik tidak bisa kemana-mana lagi dengan kondisi luka tembak di kakinya. Saat Erik mau meminum seteguk air di tangannya langsung ditembak, padahal dia sedang menderita. Junai melihat jasad pacarnya tidak terima saat jasadnya dimakan oleh burung gagak, dan ia mencoba menghampirinya. Namun hebatnya si penembak tidak langsung menembak Junai yang terlihat. Erik yang sudah sekarat melihat seekor serigala menghampirinya. Tidak berselang lama ada sebuah mobil yang datang menuju ke arahnya. Namun alhasil wanita yang menyetir mobil tersebut juga terkena tembakan. Dan mobil pun oleng sehingga menyenggol mobil Junai yang ada di depannya. Dan penembak pun menembaki mobil hingga minyaknya tumpah dan meledak. Singkat cerita, suami wanita ini pun mati terbakar. Mereka pun mempunyai rencana saat malam sudah tiba untuk menimbulkan asap di sekelilingnya agar mereka mudah melarikan diri. Penembak yang mulai kesal karena jarak pandangnya yang semakin tidak terlihat jelas. Di sisi lain, bisa melihat ada mobil polisi yang datang menghampirinya. Sialnya lagi, polisi itu pun harus terkena tembakan dan menyisakan 2 orang saja. Seketika itu juga Jody nekat membawa mobil polisi itu. Ia berencana menabrak pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak. Hebatnya Jody berhasil dan membuat penembak itu jatuh dari pohon. Keadaan yang mendesak seperti ini, Jody menembak pria itu berkali-kali sampai tergeletak. Masih tidak puas, Jody pun memukul kepalanya hingga pecah. Sebagai salam perpisahan, Jody pun ingin memukul kepala pria itu sekali lagi. Namun naasnya senapan itu malah terkokang dan menembakkan pas di leher Jody. Intinya kalau kalian mau pergi kemana-mana hati-hati saja. Oke deh, oke, bye-bye.